Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Masuk pada keanekaragaman hayati. Jadi apa sih itu keanekaragaman hayati? Nah, istilah keanekaragaman hayati itu berupa ragam, hayati, keanekaragaman hayati, dan biodiversitas. Jadi keanekaragaman hayati itu bisa disimpulkan yaitu sesuatu yang mencangkup semua bentuk kehidupan, yang mencangkup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Selanjutnya kita masuk pada tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat yang pertama itu tingkat gen, yaitu keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya ini bunga krokot atau bunga pukul 10. Di sini dia menunjukkan adanya variasi warna dan bentuk daun. Kemudian kita masuk pada tingkat keanekaragaman yang kedua, yaitu tingkat spesies, di mana keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Contohnya di sini ada harimau, singa, kucing, dan macan tutul. Dan tingkat keanekaragaman hayati yang terakhir di sini ada keanekaragaman tingkat ekosistem, di mana keanekaragaman ini timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya itu ada ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem gurun, dan ekosistem danau. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi dan manfaat keanekaragaman hayati. Klasifikasi dapat dikatakan yaitu pengelompokan makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang mempelajari hal ini adalah taksonomi. Manfaat klasifikasi bagi manusia yaitu untuk memudahkan penelitian dan memberi nama spesies-spesies yang baru ditemukan. Contohnya pada gambar ini, di sini ada gambar kupu-kupu. Jadi dengan adanya klasifikasi, kita bisa mengidentifikasi bahwa jenis kupu-kupu yang pada gambar ini merupakan jenis spesies apa. Selanjutnya masuk pada faktor penyebab keanekaragaman hayati. Contohnya pada negara Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia timbul karena tingginya keanekaragaman di Indonesia, yaitu lokasi Indonesia itu di dekat Katulistiwa yang menyebabkan Indonesia itu beriklim tropis. Kemudian banyaknya spesies di Indonesia karena lokasi Indonesia itu terletak di pertemuan dua benua, Asia dan Australia. Kemudian bentuk geografis Indonesia yang berupa kepulauan, memiliki tumbuhan yang langka dan memiliki hewan yang endemik. Masuk pada manfaat keanekaragaman hayati. Di sini ada beberapa manfaat, yaitu sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat-obatan, sebagai sumber pendapatan, sebagai sumber aspek budaya, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Masuk pada pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian dari keanekaragaman hayati ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya melakukan penghijauan atau reboisasi, mencegah kebakaran hutan, dan menerapkan sistem tebang tanam. Artinya kita melakukan penebangan, setelah itu kita melakukan penanaman kembali, kemudian membangun perlindungan bagi hewan. Jadi kita menyediakan tempat untuk perlindungan hewan yang langka atau hewan yang terancam punah.